bicara masalah pengkanonan nih, El, ya. Kita masuk ke pengkanonan ya. Ya. Jadi dasarnya apa? Ya kan maksudnya ini kan bapak-bapak gereja kan ngumpul nih, Ya. rapat nih kan, lagi rapat, terus mereka berdiskusi. Ya kan maksudnya dasarnya apa? Mereka memilih contoh, oh Markus kita masukin ke sini, surat Paulus kita masukin ke sini, kita masukin ke sini, yang perjanjian lama, ya kitab Nehemia, kitab Esra kita masukin. Maksudnya dasarnya tuh apa? Yang lain, yang satu diterima, yang lain dibuang gitu loh. Oke. Perjanjian lama tadi udah selesai ya. Iya. Jadi perjanjian lama karena memang udah tadi kita bacakan di Ezra sama di Nehemia. Iya. Ezra sendiri yang diminta untuk menulis. Iya. Jadi itu tradisinya mereka. Udah ditulis, sudah selesai, udah lengkap. Terjemahkan ke Septuaginta. Oke. Jadi sudah selesai. Iya. Oke, perjanjian Jadi lama. perjanjian lama 66 kitab ya? Sudah selesai. Udah selesai ya? Ya, sudah Oke. selesai. Sama waktu itu bukan 66, tetapi lebih ikut Oh. Deuterokanonika. Oh, termasuk di Deuterokanonika. Karena Deuterokanonika itu ada di Septuagint. Oh, ada ya malah ya. Ada di Septuagint. Oh. Kenapa Protestan tidak iya. menggunakan Deuterokanonika? Karena kita mengikuti kanonnya orang Yahudi. Mereka membuang Deuterokanonika karena mereka mengatakan bahwa Deuterokanonika itu nggak ada Ibrani-nya. Oh, jadi dari benar-benar pure Yunani. Iya, Oh, nggak oke. ada Yunani, nggak ada Ibraninya. Makanya mereka nggak terima. Padahal mereka lupa bahwa sebenarnya di dalam Septuaginta itu ya memang berbahasa Yunani. Dan itu naskah yang paling tua. Jadi kenapa orang Kristen Protestan itu tidak menggunakan Deuterokanonika di zamannya Protesnya Luther ya? Iya. Karena ini- Itu karena mohon maaf saya harus katakan punya kebencian terhadap kekatolikan. Oh, ada sejarah. Saya ya? Protestan loh. Ya. Ada sejarah yang mendahului. Iya, ya. ada rasa apa gitu. Lalu Deuterokanonika nggak dipakai. Makanya Alkitab yang saya pakai itu yang ada Deuterokanonikanya. Meskipun saya tidak percaya dengan dogma yang dilahirkan dari dari hal itu. Misalnya purgatori apa iya, segala iya. macam ya. Saya tidak percaya itu. Oh, itu kan pilihan saya kan. Nah, tapi saya mengaku itu. Misalnya ketika kita tanya, adanya hari raya Hanukkah, hari raya terang, itu dasarnya dari mana? Itu dari Deuterokanonika. Makanya Tuhan Yesus melakukan hari raya Hanukkah. Dia di serambinya Salomo. Makanya Tuhan Yesus pada hari raya Hanukkah berkatakan, akulah terang dunia. Karena dia lahir di hari Hanukkah. Hari raya terang. Makanya pada hari raya terang itu Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Lalu, di mana bait Allah itu, tabut perjanjian itu hilang, udah di mana? Itu Yeremia yang sembunyiin. Gitu loh. Ya meskipun saya memang tidak menerima dogma-dogma tertentu dalam paham teman-teman dari orang Katolik dan Ortodoks, tapi saya menerima itu. Gitu loh. Karena kanonnya jelas sebenarnya. Jadi di kanon Septuaginta itu ada Deuterokanonika. Bukan tidak ada. Dihilangkannya Deuterokanonika itu ketika orang Yahudi membuat namanya konsili Yamnia. Jadi mereka kanon Ibrani khusus mereka. Oke. Nah, itu tuh orang makanya Protestan pakai itu, gitu ya. Oke. Iya. Nah, kembali tadi perjanjian lama sudah selesai. Ya, perjanjian baru. Septuaginta. Tapi saya penasaran, apakah terakhir dengan di masa sekarang ya berarti ya 100-200 tahun itu ada satu dua bukti lagi nggak sih yang memvalidasi dari sisi perjanjian lama? Ada bukti apakah bukti apa gitu yang baru-baru ditemukan gitu? Paling kalau bukti-bukti bentar. Entah itu sejarah atau naskah atau apa? Akhir-akhir itu kemarin pernah ditemukan naskah Qumran. Qumran. Nah, Dead Sea Scroll itu. Ya. Itu memang, dan yang paling unik, Oke. Dead Sea Scroll itu lebih berpihak kepada Septuaginta. Oh. Unik kan? Dia lebih berpihak kepada Septuaginta. Ini artinya kalau misalnya teman-teman Yudaisme atau teman-teman umat ketujuh itu mengatakan, oh kalian tuh mengobrak-abrik Alkitab, mengubah-ubah Alkitab. Look at this.
itu naskah yang bukan punya orang Kristen. Ditemukan, nah inilah cara Tuhan tuh memelihara kitab sucinya. Makanya Tuhan tuh butuh kesabaran kita untuk menunjukkan ada waktunya akan kubuktikan. Penemuan naskah-naskah Laut Mati itu lebih berpihak kepada Septuaginta daripada ke naskah Masorah yang ada di 9-10. Makanya itu kan geger dulu penemuannya. Nanti sampai di Israel kita juga diajak ke sana tuh. Ya. Ada Ada museumnya, iya, gitu. Jadi bisa dilihat bukti fisiknya lah segala macam untuk hal itu ya. Nah, untuk perjanjian baru apa dasarnya? Betul dia. Nah, kalau di perjanjian lama tadi dasarnya jelas, mereka ketat, tulis apa segala macam, itu selesai. Perjanjian baru apa dasarnya? Penulis. Dari si penulisnya, rasul-rasulnya. Pasti. Apakah penulisnya itu punya hubungan langsung dengan Kristus atau minimal dengan murid-muridnya Kristus atau enggak? Dengan rasul. Ini yang pertama nih. Itu yang pertama. Ini yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, isinya. Oke. Misalnya Injil Thomas. Injil Thomas mengatakan. Padahal Thomas itu kan kalau dari Elia Itu bilang, mengatasnamakan Thomas saja. bukan Thomas Bukan murid Yesus Thomas ya? murid Yesus. Oke. Injil Maria, Injil Filipus Iya. itu kan mengatasnamakan. Karena orang di sana namanya ya sama-sama semua ya. Nah, misalnya Injil Thomas mengatakan, kalau seorang perempuan mau masuk surga, harus jadi laki-laki dulu. Itu kan nggak kanon. Bertentangan dengan pengajaran Tuhan Yesus. Iya. Bertentangan dengan pengajaran Rasul. Buang. Iya. Injil Maria juga, Injil Filipus juga. Misalnya ada yang mengatakan, Yesus buat burung-burung dari tanah liat apa segala. Karena kan waktu pengkanonan itu yang maksudnya gue ngebayanginnya El ya. Waktu pengkanonan itu kan bapak-bapak gereja gitu kan berkumpul, kemudian mereka berkutat, berdiskusi, itu kan pasti keras banget tuh. Iya kan? Iya. Untuk yang ini masuk, yang ini enggak. masuk ya. Nah, ya tadi ya standarnya itu adalah yang pertama penulisnya, yang kedua isinya. Isinya. Lanjut ya. Terus Nah, jadi yang pertama itu penulisnya harus Oke. diketahui jelas Yes. siapa. Yang kedua itu isinya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu bahasanya. Oke. Misalnya Injil Barnabas. Oke. Wah, puji Tuhan. Injil Barnabas membuktikan nabi kami adalah nabi. Misalnya begitu. Iya. Sekarang kita tanya, Injil Barnabas ini ditulis dalam bahasa apa? Bahasa Spanyol. Di zamannya Yesus pakai bahasa Spanyol nggak? Enggak. Yang paling kuat kan kita tahu apa kan? Karena dia nama. bagus bukan pakai bahasa Arab bro ya. Waduh, Kan lebih begitu. bingung lagi. Di zamannya, Lanjut. lalu naskah-naskah lain ada yang menggunakan Yunani. Tapi Yunaninya Yunani apa? Di zaman Tuhan Yesus itu pakai Yunani koine. Ya. Yunani yang kuno. Beda bahasanya dengan orang Yunani sekarang, itu beda. Jadi bisa diteliti gitu. Nah, dasar-dasar itu loh bapak-bapak gereja pasti tahu. Karena bapak-bapak gereja adalah penerus dari bapak-bapak apostolik. Bapak-bapak apostolik adalah penerus dari rasul. Rasul adalah penerus Kristus. Kan mereka sensitif untuk hal-hal seperti itu. Maka yang ini diambil, ini dibuang, ini diambil, ini Karena kan dibuang. perdebatannya pasti kenceng ya. Pasti panjang. Enggak, maksudnya kan contoh ya, maksudnya bapak-bapak gereja itu kan apalagi gereja di zaman itu kan maksudnya udah terpecah ya, ada aliran mungkin Ada yang timur, ya. Lutheran, ada yang ini, ada yang ini. Belum ada. Oh, belum ada. Di zaman itu lebih belum ada. lebih ke ini ya, kalau nggak salah yang udah ada yang di timur, ada yang di Dulu satu universal, makanya disebut gereja yang Katolik. Oke. Nah, Katolik di situ bukan Roma ya. Katolik Yang itu gereja yang- semua. Gereja yang am. Am, Iya, ya sama kalau orang gereja. protes, kita protes mengatakan am. Jadi gereja, semua gereja Oke. pada masa itu. Hmm. Nah, Katolik itu kan sifat gereja. Betul. Katolik itu artinya satu. Ortodoks juga sifat gereja, artinya lurus gitu. Nah, jadi dulu gereja itu adalah gereja yang Katolik dan yang Ortodoks. Semuanya satu. Dulu Martin Luther belum ada. Paham di sana waktu itu satu. Pahamnya satu. Tetapi banyak bidat. Nah, Oke. berarti bisa dikatakan salah satu pendorong yang paling kuat Untuk mengkanon adalah bidat. bidat. Oke. Betul. Ajaran Jadi sesat. mengapa bapak-bapak gereja mengkanonkan Alkitab? Karena dulu itu banyak bidat. Sama satu lagi benar nggak bahwa pada waktu itu tidak semua
tidak semua bapak-bapak gereja memegang catatan-catatan langsung. Jadi misalnya, mungkin saya pegang Matius dan Markus, mungkin bapak gereja yang di Antioquia cuma pegang Ya, Lukas punya. Gitu. makanya mereka saling mengcopy, mengirim. Misalnya Rasul Paulus kirim ke Korintus apa segala macam, mereka udah punya, ada yang punya 12, ada yang punya segini. Nanti mereka saling mengirim. Oh, oke. Jadi yang di Korintus tahu, yang di Galatia tahu, yang di Filipi dan segala macam. Makanya ada beberapa yang bilang, ini seperti surat edaran. nih, Nah, ya. makanya makanya mereka itu mengerti makna teologi penuh sebagai jemaat dari apa yang dikatakan Rasul Paulus. Temanya kepada Filipi, kepada Galatia, kepada Korintus kan beda-beda. Iya. Tapi mereka bisa mengerti semua karena itu tadi. Kopi. Luar biasanya Tuhan yang membuat Ya itu. memang begitu cara Tuhan itu. Mau di zaman bahla pun dia bisa memelihara. Iya. Makanya saya katakan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Saya bisa buktikan banyak hal, mulai dari naskah Peshitta, Aramaik, Syria, Peshitta, sampai kepada Kartago, Santo Jerome untuk Vulgata. Itu banyak, di pertengahannya itu banyak ada tulisan Eusebius, konfirmasi. Jadi saling begini loh. Iya. Jadi nggak tiba-tiba kumpul. Jadi gitu, enggak. Jadi enggak. Dia berproses ya. Prosesnya jelas. Berproses, iya kan, sampai Ada akhirnya jadi buku tahapnya. ya. Gitu. Ada tahapnya. Makanya kita bisa menguji karena Alkitab itu teruji. Iya. Sebagaimana perjanjian lama teruji, perjanjian baru juga teruji. Gitu. Tapi digabungkannya Septuaginta dengan jenjang baru itu baru nanti di Kartago itu. Baru jadi Alkitab Kitab yang hari ini kita kita baca. pakai. Oke. Seluruh dunia pakai. Meskipun ada NIV KJV itu kan cuma terjemahan. Terjemahan. Naskah aslinya kan itu doang dari dulu gitu. Makanya ada Codex Sinaiticus lah, Codex Vaticanus segala macam. Oh. Jadi setelah pengkanonan ya, dan sepertinya maksudnya Alkitab yang kita pegang sekarang. Nah, pertanyaan gue adalah, bisa nggak di zaman sekarang kita menambahkan atau mengurangi Nggak boleh. isi daripada Alkitab kita? Nggak bisa. Alasannya? Ya mau ditambahkan dari siapa? Emang rasulnya siapa lagi emang? Nggak ada orang yang punya kapasitas. Nggak ada lagi. Nggak ada. Siapa yang bisa tambahkan? Bahkan Paus di Gereja Katolik pun nggak bisa. Nggak bisa. Makanya mereka kan punya hukum kanonik lah, apa segala macam, magisterium gereja. Jadi mereka secara gereja, Katolik itu kan punya apostolik ya jalurnya. Mereka pun nggak bisa tambah. Ortodoks apalagi? Mengurangi? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Gitu. Kan di Wahyu dikatakan siapa yang menambah akan ditambah, melepetapa, siapa yang mengurangi akan dikurangi. Iya. Lalu ada, ini kadang sering perdebatan orang Katolik Protestan. Mereka bilang begini, oh kalian tuh Protestan tuh, kalian tuh mengurangi Alkitab. Ya kalian juga tidak akan mengambil bagian dalam pohon kehidupan. Nah, mereka lupa bahwa Alkitab itu awalnya Wahyu itu tidak ikut dalam kanon. Jadi itu nggak berlaku. Kitab Wahyu, Revelation. Iya, awalnya belum ikut dalam kanon loh. Oke. Karena diragukan. Diragukan dalam pengertian apa? Sulit dimengerti. Tapi jelas tahu penulisnya Yohanes. Gitu loh. Tapi karena sulit dimengerti, itu awalnya tidak mau dimasukkan dalam kanon. Pada akhirnya dimasukin dalam kanon karena memang itu dari Rasul Yohanes. Gitu. Karena penulisnya Jelas. Yohanes. Jelas. Iya. Murid yang sangat. Dikasih. Makanya cuma Yohanes yang matinya enak. Oh, Meskipun sempat awalnya dia disiksa dulu. disiksa dulu ya. Dan dibuang ya kan? Buang. Oke. Ada lagi Bi yang lo mau tambahin Bi? Silahkan Bi. Mungkin tentang relevansi kali Bi. Relevansi. Iya. Maksudnya kan kalau semuanya Alkitab, ya kan, udah 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin buku yang tua ini relevan dengan kehidupan kita di zaman sekarang? Nggak usah deh ngomong doktrin. Ngomong moral dulu lah. Iya. Ada nggak yang melebihi moralnya Yesus?
Nggak usah ngomong doktrin dulu lah, aku selamat apa, nggak usah. Moral dulu. Ada nggak yang seperti dia? Iya, nggak ada ya. Jadi berlaku nggak itu? Jadi patronnya, teladannya itu ya. Ya iya dong. Sepanjang segala masa berlaku. Tidak terbantah. Nggak bisa. Dari sisi moral. Moral. Berarti bisa nggak kalau Alkitab kita disebut sebagai kitab moral? Memang sangat bermoral. Dan tidak hanya moral, dia itu menyelidiki apa yang menjadi penyebab masalah moral itu. Yang udah pernah kita bahas ya. Iya, dosa. Iya. Kalau semuanya Alkitab kita sebut sebagai sebuah kitab moral, kenapa kita nggak campur dengan ajaran-ajaran lain yang bermoral juga? Kayak contoh, ya, Buddhis gitu kan. Buddhis kan juga mengajarkan kebaikan. Moral. Iya kan. Bahkan kadang-kadang ya kita ngelihat orang Buddhis kayaknya lebih bermoral daripada orang Kristen kan gitu kan. Ya dalam hal kebaikan, memberi dan gitu kan. Gitu. Maksudnya kenapa kita juga kalau Alkitab adalah kitab moral ya kenapa kita juga nggak mempelajari kitab mereka gitu loh. Gimana tuh El? Ada dua orang. Oke. Bapak-bapak, katakanlah bapak A, bapak B. Lalu ada satu orang, dia anaknya bapak A. Bapak B ini baik banget sama si A, sama si anak ini. Si bapak A ini juga baik banget. Dia ngajarkan, baik, kamu harus baik, ini juga baik. Yang bapaknya yang ini atau yang ini? Tetap yang A. Yes. Meskipun dia ngajarin moral, bapaknya tetap yang A. Orang tuanya tetap yang A. Dan ngajarin moral juga. Iya. Nah, masalahnya di dunia ini, semua orang ngajarin moral, semua orang ajarin harus begini, kebaikan segala macem. Karena kan banyak orang gara-gara apa maksudnya, gue udah nggak perlu ke gereja lah. Udahlah nggak usah agama-agama. Nggak perlu terlibat lah, ya kan. Yang penting gue berbuat baik aja kan gitu tuh kan. Gimana? Moralnya gue jaga nih. Iya. Ya kan? Yang penting gue ngejahatin orang. Ya. Ya gitu ya. Koko udah punya anak kan? Udah. Namanya siapa? Ishak. Ishak. Wah, Ishak. Ishak ya. Ini Abraham. Penurun Abraham. perjanjian ya. Nah, Ishak. Nih Ishak nanti udah gede. Lalu misalnya Ishak ini udah gede, udah hebat segala macem, sukses dan segala macem. Lalu amit-amit ya, dia mengatakan dia tertut nggak bapak saya. Lalu dia melakukan banyak peran segala macam. Anda pasti mengasihi dia, apapun ya keadaannya. Yes. Tapi apakah semua hal dia yang dia lakukan yang baik itu berguna bagimu ketika ia tidak mengakuimu sebagai ayahnya? Itu gak berguna. Meskipun kamu mengasihi anak itu, tapi itu nggak ada gunanya. Apa guna saya? Apalagi manfaat yang saya peroleh? Meskipun dia berbuat baik, tapi saya nggak diakui sebagai bapaknya. Allah itu pun begitu. Kamu mau berbuat baik sebanyak apapun, tapi kalau kamu tidak akui aku, itu tidak berguna bagi. Berguna. Sia-sia. Sia-sia. Kamu berbuat bagi kamu saja. Kamu tidak berbuat bagi kemuliaan namaku. Ada nggak orang yang tidak mengaku? Ada nggak orang yang berbuat baik tetapi tidak mengakui orang tuanya? Itu memuliakan orang tuanya. Gak mungkin. Kalau saya akui, oh dia adalah bapak saya. Lalu saya berbuat baik dan semuanya. Bukankah bapak saya akan dipermuliakan? Makanya Tuhan Yesus berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi kalau kita tercangkok pada pokok anggur itu, buah-buah kita akan mempermuliakan pokok anggur itu dan pengusaha pokok anggur itu kan. Pengusaha pokok anggur itu siapa? Sang Bapa. Gitu loh. Jadi kalau ada orang berkata, mari kita berbuat baik, berlomba-lomba baik, berlomba-lomba. Ya memang semua moral. Tapi satu hal yang mereka lupa. Ada nggak yang menyelesaikan penyebab masalah moral itu? Yes. Jadi Tuhan Yesus Analoginya bagus. Analoginya bagus. komplit. Ya kan? Semua orang ajarin moral, berlomba-lomba baik-baik apa segala macam. Tapi ada nggak yang lunasi yang menyebabkan masalah moral? Nggak ada. Mereka cuman hanya sekedar berteori. Jadi misalnya begini, tanpa menyelesaikan akarnya. Masalah. Mereka hanya berusaha membangun rumah di atas pasir. Tuhan Yesus buat pasir itu menjadi padat, menjadi batu. Itu karangnya.
Terserah kamu mau bangun tinggi atau rendah. Kalau kamu tinggi, upahmu tinggi. Kalau kamu bangun rendah, tapi minimal kamu sudah teguh. Nah, orang di luar sana bangun rumah setinggi apapun, apa segala macam. Mau tinggi, perbuatan banyak sekali, tapi dasar pondasinya nggak kuat. Roboh. Keras Fondasi. dahsyat ya kan. Masih ada pertanyaan nih? Gue masih banyak nih. Dari lu dulu dah. Oh, oke. Nah, gimana cara kita ya kalau memang Alkitab kita itu adalah firman Allah ya. Apa tadi logos, Rema, rema, dan grafe. grafe. Oke, jadi itu perlu kita ngerti tuh ya, teman-teman semua ya. Nah, bagaimana kita bisa memahami kontradiksi di antara ayat-ayat itu, El? Yang Kan ngomong pasti kan ada kontradiksi. Contoh ya, contoh Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi di sisi yang lain, kitab Yakobus yang notabene adalah saudara tirinya sendiri, ya kan, menuliskan berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini kan seakan-akan kontradiktif kan, ya kan. Nah, bagaimana tuh cara kita bisa memahami ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan? Oh, ternyata ini bukan kontradiksi, tapi ini sesuatu yang masih inline. Gimana tuh ya? kalau saya tulis di sini angka 6, Anda melihat di sana angka berapa? 9. Begitu juga. Tuhan Yesus dengan Rasul memandang pencobaan itu sebagai apa dulu? Tuhan Yesus berkata dalam doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu sebenarnya bukan berarti bahwa kita nggak bisa di dalam pencobaan. Tapi kita memohon sama Tuhan, kalau boleh, jangan izinkan kami di dalam pencobaan, agar kami nggak jatuh. Itu konteksnya. Oke. Nah, kalau Rasul Yakobus, dia mengatakan bahwa kalau kamu sudah jatuh di dalam pencobaan, maka bertekunlah di dalam, karena Rasul Paulus bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kemampuanmu. Tuhan nggak pernah mencobai manusia. Dia menguji manusia. Jadi, Rasul Yakobus mengatakan kalau kamu di dalam pencobaan berbahagialah kamu. Itu bukan nggak ada dasarnya. Ayub itu diuji Tuhan pada saat yang sama iblis mencobai dia. Iya nggak? Tuhan tuh nggak pernah mencobai. Dia itu menguji. Ketika iblis mencobai Ayub, maka Tuhan menguji Ayub. Maka ketika kita pun dicobai oleh si jahat, makanya doa Tuhan Yesus jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Artinya biar Tuhan jangan mengizinkan kita jatuh di dalam kuasa iblis. Tapi kalaupun kita diizinkan jatuh di dalam hal yang sama, Tuhan menguji kita, maka kita percaya bahwa Tuhan tetap berkenan bagi kita karena itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Itu hanya sudut pandang. Misalnya ketika Thomas berkata, engkau tahu segala sesuatu. Lalu dalam Alkitab di Injil Matius dikatakan anak manusia tidak tahu. Lalu hal ini dianggap menjadi kontradiksi. Ya, akan menjadi kontradiksi kalau tidak belajar. Gitu loh. Anak di sana itu budaya. Contoh juga mungkin dalam Injil Matius, ya kan, Yesus berdoa kepada Bapaknya malam hari. Di Injil Lukas pagi-pagi benar. Ya kan maksudnya, ya itu kalau timeline-nya kita beda. mau baca sekilas itu kan maksudnya buat Pasti. teman-teman kan pasti, oh kok yang di sini kok malam-malam, yang di sini kok Pagi-pagi. ya kan, kontradiktif kan gitu kan. Nah, gimana caranya supaya teman-teman kita nih yang maksudnya pemahamannya sedang dalam pertumbuhan, lagi seneng-senengnya baca firman Tuhan, supaya mereka tuh tidak bingung dengan kontradiksi-kontradiksi yang seperti ini. Ya tergantung. Orang terlalu mudah ngomongin kontradiksi tanpa mengerti kontradiksi itu apa. Kalau orang lihat berbeda kontradiksi, padahal belum tentu. Berbeda belum tentu bertentangan. Tapi kalau bertentangan sudah pasti berbeda. Kan gitu. Misalnya, Alkitab mengatakan Injil Lukas gantung diri. Di Kisah Rasul dikatakan perutnya pecah keluar. Mana yang benar? Kontradiksi. Ya kontradiksi bagi kamu. Ya, dia gantung diri, jatuh ke bawah, perutnya keluar. Ya bisa jadi. Itu berbeda. Nggak, kadang-kadang gue ngajarin ini juga suka gitu tuh, El. Ya kan, maksudnya kok ya, jadi maksudnya ada yang nanya kan, Yesus, jadi kita mau merenungkan firman Tuhan itu
datang kepada Tuhan itu berdoa itu malam apa pagi nih kok? Ya kan? Sedangkan di Injil yang ini dia malam-malam, yang ini pagi-pagi. Ya gue jawabnya, ya tergantung Yesus sempatnya kapan. Ya. Kalau sempatnya malam dia malam, kalau sempatnya dia pagi. Kalau dia Jadi bukan masalah waktunya, tapi yang paling penting adalah dia membangun kehidupan doanya gitu. Gitu ya. Jadi kita harus punya perspektif yang kaya. Ya untuk Harus mereka. kaya. Iya. Kalau kita hanya kacamata kuda, membaca Alkitab dengan pola pikir orang Indonesia ya nggak bisa. Iya. Apalagi kita membaca firman Tuhan dengan cara berpikir agama lain. Ya paling nggak bisa. Udah, pasti mentok di situ. Ya. Makanya kan polemikus umat-umat sebelah itu, Ah. karena mereka udah menggunakan Cara Cara berpikirnya. mereka. Iya. Dia berkata, Tuhan itu satu, tidak mungkin tidak diperanakan. Itu kan dalilmu. Dalam Alkitab tuh tidak ada dalil begitu. Iya. Nggak masuk akal. Masa dalil 700 tahun kamu gunakan mengkoreksi abad pertama? Nggak nyambung. Yang boleh adalah ya dia mesti tinggalin dulu dalil yang lama, pemahaman yang lama. Ya kan gitu. Iya, Nah, dia mulai dengan menggunakan yang baru. cara yang baru untuk memahami firman Tuhan yang Itu istilahnya begini. Kita sekarang udah pakai handphone. Hmm. Lalu kita kritik. Rasul Paulus harusnya menghubungi orang waktu itu nelpon. Kan nggak nyambung. Harusnya begitu. Ya nggak nyambung toh. Iya. Gitu loh. Jadi orang-orang yang merasa kritik apa segala macam tuh nggak ngerti apa yang dikritik. Latar belakangnya apa, esensinya apa, gitu. Tapi supaya menjadi nyata, memang ada yang berhikmat, ada orang yang tidak berhikmat, gitu kan? Ada yang memilih untuk bodoh oleh karena dunia, ada yang memilih bodoh oleh karena Kristus. Ya, pilihlah, terserah mau jalan yang mana. Sama satu lagi kayaknya kok. Apa? Silakan. Itu ayatnya jangan dicomot-comot. Nah, ya harus membaca konteks ya. Betul. Karena kita tidak turun dari sorga. Tapi bicara masalah membaca firman Tuhan, kan ada kan maksudnya ada bagian-bagian Alkitab yang mungkin kita bisa membaca dan menerapkannya secara langsung atau harafiah gitu kan. Tapi ada juga yang secara apa ya? Perumpamaan. Iya, dengan Menafsirkannya. perumpamaan. Ya contoh seperti kayak dulu kan gue dulu waktu sekolah teologi ya, maksudnya gimana cara lu baca Alkitab? Oh gue bacanya berurutan. Oke. Iya kan. Tapi ada juga yang membaca firman Tuhan dia main Tuhan kasih hikmat, dia buka. Ya kan? Ya kan, dia buka kemudian ya ayat firman Tuhannya pergilah dan kawinilah perempuan sundal. Ini bahaya nih kan. Ya maksudnya gimana tuh El? Maksudnya kita membaca firman Tuhan itu kalau dari sisi L gimana? Saya tahu dari pengalaman L nih, ibaratnya setelah L kan sempat bilang ke kita bahwa akhirnya saya mau serius, akhirnya mulai baca, mulai cari. Kalau sekarang tuh metodenya L tuh gimana? Iya, contoh kayak Yesus ya kan tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Nah, kan apakah memang harus plek-plekan kita lakukan seperti itu apa? Atau ini hanya sebagai sebuah makna simbolis saja? Gimana Nah itu baca Alkitab itu kita belajar budayanya dulu. Oke. Kita harus ngerti budaya dulu. Misalnya ada orang Chinese nulis naskah tertentu. Oke. Kalau dipahami dengan orang Belanda, yang ngawur. Oke. Jadi semua tulisan dalam Alkitab itu ya harus dipahami. Misalnya tampar pipi kiri, pipi kanan. Berarti saya harus menampar diri saya. Kalau orang nampar saya harus kan. Iya kan, ada tampar pipi kiri. Wah, yang kanan belum. Woi, tampar lagi dong. Nggak mau gua tampar sendiri kan gitu. Lalu mengampuni 70 kali 7 kali. Gitu kan. Dihitung-hitung. Saya udah ngampuni berapa kali, lewat dari 70 kali 7 kali, udah, enggak, saya nggak mau ngampuni lagi. Kan nggak begitu. Makanya saya selalu katakan, kalau mau belajar tentang Alkitab, belajarlah dari Timur. Karena Alkitab itu yang, apa bahasa yang di sana itu dimengerti dalam pemahaman Timur. Kalau kita menggunakan pemahaman yang lain, pasti akan salah. Oke. Gitu loh. Jadi bagaimana caranya? Kita mau dibaca berurutan, mau Tuhan beri saya hikmat baca begini. Kalau kita udah mengerti budayanya terlebih dahulu, kita udah belajar budaya mereka, kita nggak bakal kaget.
Oh, udah baca aja. Oh, ternyata anak manusia tidak tahu hari kiamat. Udah ngerti kita budayanya apa. Oh, ternyata hanya Bapa yang tahu, anak manusia tidak tahu. Itu ternyata budaya perkawinan. Oke, lanjut aja. Lalu dia orang yang nggak belajar budayanya bingung dia. Kok dia anak, kok dia bapak? Kenapa bapak, kenapa anak? Udah keblok duluan. Gitu loh. Jadi kalau mau baca Alkitab, karena Alkitab itu sejarah. Sekali lagi saya katakan sejarah. Bukan dongeng, bukan karangan atau apa, enggak. Itu sejarah. Iya, dia itu bukan novel. Itu sejarah. Nah, karena dia memang pengalaman sejarah, maka bacalah dia menurut budayanya. Sejarah itu, yang ada dalam sejarah itu. Kan gitu. Masa, kayak tadi misalnya, aduh kenapa sih Rasul Paulus nggak telepon orang itu gitu. Dia memaksa budayanya yang sekarang kepada budaya dan kondisi di zaman masa lalu yang nggak nyambung gitu ya. Jadi harus paham budayanya dulu. Itu sebabnya mungkin buat teman-teman yang baru percaya Yesus, yang baru di dalam kekristenan, itu sebabnya kenapa mereka juga perlu dibimbing ya, supaya mereka juga bisa memahami firman Tuhan dengan benar, supaya ketika kita membaca firman Tuhan. Tapi kan ada yang begini juga, El ya. Oh, gue ngerti firman Tuhan, gue langsung belajar dari Roh Kudus. Itu sombong namanya. Nah, itu kan Roh Kudus itu mengurapi orang untuk mengajar. Karunia Roh itu apa? Mengajar. Jadi kamu berharap Roh Kudus itu langsung turun set gitu. Enggak. Roh Kudus itu udah utus kamu untuk mengajar kita. Itu loh. Jadi kalau bilang Roh Kudus mengajarkan saya, kamu tidak mengandalkan Roh Kudus, kamu mengandalkan dirimu sendiri. Karena kan biasanya ada pendeta keluaran, ada pendeta kejadian. Dan biasanya pendeta kejadian tuh saya langsung belajar dari Roh Kudus. Gitu. Ngaco jadinya. Iya, pasti ngaco. Karena dia akan buat persepsinya sendiri. Iya. Gitu loh. Ya itulah orang buta menuntun orang buta. Orang buta. Thank you for the happiest year of my life.